Berpikir kritis itu ada seninya, tidak dilakukan secara serampangan, sekalipun diakui bahwa dia tidak terpaku, terikat pada satu metode tertentu. Ia bisa memberontak, bahkan ia bisa melepaskan dirinya dan pergi jauh menemukan metodenya sendiri untuk kemudian menghancurkan kembali metode itu dan mencari lagi metode yang jauh lebih baik, atau kadang-kadang harus kembali kepada metode yang lama. Bukan ahli filsafat. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat, ya. Kita akan mempercakapkan salah satu pendekatan atau cara, metode, atau apapun namanya yang ingin disebut seni filsafat sebagai seni kritik. Ya. Kalau kita berbicara tentang seni, ada banyak macam ungkapan ya, wujud dari aktivitas nyeni atau seni ya. Ada seni musik, kemudian ada seni lukis, ada seni patung, ya, ada seni dan seni yang lain. Nah, kita tahu bahwa seniman itu adalah orang-orang yang memang quote, dipandang aneh, ya, sering kemudian melakukan pemberontakan dengan caranya sendiri yang biasanya keluar dari pakem, ya, keluar dari kelaziman-kelaziman yang bisa kita saksikan atau simak dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau teman-teman bertemu dengan seniman, itu bukan hanya dengan identik dengan rambut gondrong atau apapun ya, dengan aksesoris-aksesoris yang memang cukup berani mereka tampil. Tapi kita tidak bicara tentang seni seorang seniman, tapi kita bicara tentang filsafat sebagai seni kritik, ya. Baik, tentu kita sadar bahwa ketika kita berfilsafat, kita mengerti tentang tanggung jawab. Ya, prinsip utama di dalam berfilsafat adalah bagaimana menggerakkan semua potensi berpikir kita dalam rangka untuk menghadirkan ya, satu konstruksi, gagasan atau ide yang dapat kita pandang, bisa dipercaya untuk dipakai dan dianut dalam waktu yang temporer, artinya untuk kesementaraan, sambil kemudian mengerjakan proyek yang namanya memeriksa kembali dan berusaha membawa capaian-capaian kesimpulan itu tentang sesuatu yang kita anggap benar atau keyakinan, terus-menerus ya, membuat kemajuan di dalam menemukan sisi-sisi yang mungkin sebelumnya tidak mampu kita capai. Nah, ketika kita berbicara tentang filsafat, semua orang yang belajar berfilsafat akan didorong, digerakkan, driven by kindness, ya, digerakkan oleh satu kebaikan, ya, prinsip untuk menghadirkan kebaikan bagi semua kehidupan ini, ya. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang kritik, maka seni kritik ini sekali lagi menerjang gagasan, bukan menerjang orang, ya. Ya, dia menghadirkan satu kesadaran bahwa satu kesimpulan itu tidak pernah dapat berdiri kokoh saat dia ditemukan dan kemudian kita menyembah dia sebagai berhala, gagasan atau ide. Dia harus diperiksa, kalau perlu diuji kembali, dihajar, dihantam. Tapi sekali lagi, bukan menghantam orangnya, bukan menghantam sosok ya yang memikirkan tentang filsafat itu. Tapi bicara tentang gagasan yang ingin kita betul-betul pikirkan dan kemudian hadirkan sebagai sebuah kebenaran yang bisa memberikan, mengarahkan kita pada sesuatu pengambilan keputusan dan tindakan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ketika kita berpikir tentang filsafat sebagai seni kritik, kita bisa melihat bahwa seni itu selalu ingin menghadirkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang digerakkan oleh sebuah emosi yang sangat dalam, yang sangat kuat untuk mengekspresikan, mengabstraksikan, artinya
mewujudkan apa yang sulit untuk dilihat, ya, sekilas pandang atau sekilas pikir. Ya, sehingga ketika seorang seniman menghadirkan karyanya, dia ingin menghadirkan tangkapan jiwanya, menghadirkan sesuatu yang dia pandang inilah yang tersembunyi, yang terselubung, ya, oleh banyak sekali selaput-selaput yang kemudian membuat orang tidak bisa memahami realitas yang sebenarnya atau kebenaran sebenarnya yang ingin dihadirkan. Nah, seorang seniman tentu bukanlah bicara tentang persoalan emosinya, tetapi ia juga berpikir bagaimana dengan gagasannya, pikirannya, dia mau menghadirkan, ya, realitas yang bertenaga, ya, realitas yang kalau dia hadir bukan hanya dinikmati dalam keindahan visual atau audio, tetapi ya keindahan dalam tanda kutip gagasan dan ide. Dan inilah yang merupakan pekerjaan dari seorang filsuf yang berfilsafat. Sekalipun dia bukan seorang ahli, karena filsafat sebenarnya, filsuf itu tidak pernah menganggap dirinya ahli. Seorang filsuf selalu meragukan dirinya. Bukan dirinya ya, pikirannya dia meragukan. Jangan-jangan simpulan-simpulan yang dia buat adalah keliru. Dan itu artinya berbahaya bagi orang yang mempercayai. Ya, orang yang menjadikan dirinya murid dari gagasan dari seorang filsuf, yang kalau itu tidak diperiksa lagi, wah gawat. Ya, jadi disinilah letaknya filsafat sebagai seni kritik, ya. Seni kritik, jadi kemampuan emosi, perasaan, pikiran yang dilibatkan, yang melted, yang larut di dalamnya menjadi satu kesatuan energi yang begitu besar untuk mengejar, ya, upaya mencari sesuatu yang jauh lebih bisa diandalkan. Tentu kita berbicara tentang kebenaran rasio, kebenaran akal sehat yang kemudian harus terus-menerus dinalar. Apakah itu yang seharusnya kita hadirkan? Bahkan dia sungguh-sungguh mengingatkan kepada dirinya sendiri untuk tidak menjadikan simpulan-simpulan atau gagasan berfikirnya sebagai sebuah berhala yang harus disembah dalam artian digunakan oleh orang lain. Bahkan pada suatu waktu tertentu, dia bisa mengatakan bahwa kemarin saya keliru, ya, 2 jam yang lalu saya keliru, 1 jam yang lalu, ya, bahkan 30 menit yang lalu, saya keliru dalam menarik sebuah kesimpulan. Karena itu segera, inilah sebuah tawaran yang baru, dan kemudian sambil mengingatkan, hati-hati dengan simpulan yang saya sampaikan. Bukan ahli filsafat.